Kabupaten Biren. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap guru saya. Saya Hermansyah SPD, guru yang mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Herman. Waalaikumsalam, Bu Ani. Pak Herman, saya minta waktu Bapak sekitar 10 menit untuk kita bincang-bincang tentang pra-observasi yang akan Bapak lakukan nanti di kelas ya Bapak. Ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran Bapak apa ya? Berhubung saya nanti akan mengajar tentang materi siswa menulis tentang teks laporan hasil observasi. Jadi tujuannya siswa mampu memahami tentang teks laporan observasi, siswa mampu memahami ciri-ciri teks laporan observasi, dan juga siswa mampu memahami tentang struktur teks laporan observasi. Kemudian diharapkan siswa juga mampu memahami langkah-langkah dalam menulis teks laporan observasi. Kemudian siswa ditugaskan untuk menulis satu laporan observasi sebagai tugas. Oh, baik Pak Herman. Nah, kira-kira untuk area pengembangan Bapak nanti pada saat Bapak observasi atau pelaksanaan pembelajaran di kelas, itu kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu yang bagaimana ya Bapak? Ya, harapannya yang hendak dicapai siswa terampil dalam menulis berbagai karya, khususnya berkaitan dengan menulis teks laporan hasil observasi. Itu yang diharapkan supaya dicapai dalam tugas siswa. Iya, baik sekali. Berarti untuk areanya juga sudah sangat bagus ya Bapak. Ya. Nah, kira-kira pada saat pembelajaran nanti media apa atau strategi apa yang Bapak persiapkan atau gunakan nanti? Ya, strategi yang akan diterapkan berupa PBL dengan medianya LKPD, kemudian ada buku paket dan ada video pembelajaran yang telah disiapkan. Oh, begitu ya Bapak. Baik Bapak, berarti kira-kira ya, ini kita udah bahas dari tadi nih. Nah, kira-kira kapan rencana aksi yang akan Bapak laksanakan? Insya Allah besok akan kita laksanakan sekitar jam 8 sampai selesai. Iya. Kira-kira di mana atau kelas berapa nanti Bapak? Yang sudah direncanakan insya Allah kalau tidak ada halangan apapun di kelas 10 jurusan desain produksi busana. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kita nanti berarti besok kita akan berjumpa di ruang observasi Bapak ya pada saat proses pembelajaran ya. Nah, setelah itu juga nanti kita duduk lagi di situ juga nanti kita akan didampingi oleh PP saya. Jadi nanti setelah kita observasi, kita nanti duduk dengan PP untuk membahas tentang pasca observasi yang kita lakukan ya Bapak ya. Iya, Bu. Oke, siap. Adalah untuk merefleksi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak terapkan, apakah sudah tercapai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan ya Bapak? Ya, siap. Insyaallah. Baik, terima kasih Bapak. Sampai ketemu di ruang observasi ya Pak. Oke, siap. Nah, tetap semangat. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kegiatan yang akan Bapak rencanakan nanti pada saat observasi berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Baik. Untuk proses pembelajaran kita mulai, yang baiknya kita membacakan doa dipimpin oleh Bapak. Berdoa mulai.
Media Husna Hadir. Eca Maulida Hadir. Ivi Sakira Hadir. Ika Mutaya Hadir. Ivi Fadila Hadir. Arniati. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya. Hadir semua. Ke depan juga seperti ini kita hadir sekolah belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengingatkan tentang pelajaran yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Masih ingat kita belajar tentang materi apa? Masih. Kita belajar tentang teks geografi. Apa itu teks geografi? Teks geografi adalah teks yang berisi tentang cerita atau kisah orang yang selama hidupnya memiliki nilai yang perlu dipelajari dan teks tersebut ditulis oleh orang lain. Baik. Ada ya? Ada ya? Ini udah enggak? Bagaimana perasaan kalian setelah menulis tentang sosok ayah? Ya, merasa terhad karena mampu merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh ayah. Dari awal perjalanan kehidupan sampai hari ini, ayah terus berjuang untuk anak-anaknya supaya sukses. Yang telah kalian tulis di buku itu jangan disimpan baik-baik sebagai kenang-kenangan suatu saat nanti ketika ayah sudah tiada, bisa menjadi suatu gambaran kehidupan saat ayah masih bersama dengan kita. Sekarang kita mulai belajar untuk hari ini tentang materi teks laporan observasi. Teks laporan observasi. Materi laporan observasi ini diharapkan kalian mampu memahami teks laporan observasi.
Yang kedua, kalian diharapkan juga mampu memahami struktur tentang teks observasi. Jadi ada strukturnya. Kemudian kalian juga mampu memahami tentang ciri-ciri yang ada dalam teks observasi. Yang selanjutnya, nanti diharapkan kalian semua mampu memahami langkah-langkah sebelum menulis teks laporan observasi. Dan selanjutnya nanti ada hasil daripada teks laporan observasi. Kalian semuanya serius belajar. Teks laporan observasi merupakan teks yang menjadikan hasil pengamatan secara langsung terhadap objek atau kegiatan tertentu. Untuk lebih jelasnya, berkaitan dengan teks laporan observasi, dan semua siswa, khususnya kelas 2 ini, bisa mengamati secara langsung di lapangan berjalan terbuka tentang objek baik apel pagi, apel siang, acara resmi, makan hari Sabtu, dan membudayakan 5S di sekolah, ataupun biasanya hari Jumat. Kalau bisa diamati benda-benda lain itu suatu pengamatan yang dinamakan dengan laporan observasi. Arti observasi siapa tahu observasi? Apa itu observasi? Pengamatan. Yes, bagus. Observasi pengamatan. Nanti secara langsung. Boleh nanti yang menjadi di kantin boleh diamati dan dituliskan dalam bentuk laporan. Oke, next ya. Selanjutnya tujuan menulis laporan observasi. Silakan yang mau menjawab tentang laporan. Tujuan menulis hasil apa tujuan seseorang menulis teks laporan observasi? Apa tujuan? Siapa mau menjawab? Oh yes, Disnatul Rahmia. Untuk menginformasikan sesuatu objek yang diperhatikan atau diamati oleh seorang musuh kepada orang lain. Untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain tentang hal atau pengamatan yang telah diamati sehingga orang lain membaca. Oke, dari Jauza mungkin ada jawaban? Gimana jawabannya? Apa tujuan? Untuk mengetahui lebih jelas tentang informasi yang telah diamati. Untuk mengamati informasi lebih jelas tentang sesuatu yang telah diamati ya. Ada pertanyaan yang perlu ditanyakan berkaitan dengan laporan observasi. Isnar boleh? Tidak, nanti kalian boleh bebas menentukan judul menurut pengamatan yang selama ini sudah diamati ataupun sudah dialami tentang kegiatan tersebut. Ya, nanti tugasnya ditulis dalam bentuk LKPD, lembaran kerja peserta. Sebelum kita ke tugas, siapa tahu di antara kita ada yang belum paham, belum bisa dimengerti, dan silakan ditanyakan tentang masalah laporan observasi. Jangan tanyakan tentang masalah lain, itu berkaitan dengan observasi. Oke, bagus. Apa pertanyaan? Misalkan laporan observasi itu kan yang sudah diamati oleh diri sendiri. Misalnya kalau orang lain yang mengamatinya, kemudian orang lain itu meminta mereka menulis mereka. Bisa. Misalkan Nadia yang bukan yang mengamati, ada kawan Nadia yang mengamati, dia bercerita ke Nadia. Nadia kemudian menulis, boleh. Berarti yang ditulis oleh Nadia itu pengamatan oleh orang lain, boleh. Ada lagi pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Ada? Coba apa yang mau ditanyakan tentang ini?
Berarti apa aja yang diamati itu judul yang lengkap? Ya, yang diamati. Misalkan kita kepingin mengamati apa? Sampah. Tentang sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Oke, itu judulnya sampah. Ya, berkaitan dengan kebersihan. Ya. Buang. Bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan sebelah jahitan. Rilaskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempres. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengarah pada hal lain atau terasa menurut, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Barusan kita sudah speaking relaksasi seperti apa yang saya rasakan? Ada masa fresh? Setelah relaksasi barusan, kita sekarang melanjutkan tugas. Di Bapak berharap untuk bagi kelompok masing-masing kalian berkelompok untuk kita kerjakan, kita diskusikan tugas berkaitan dengan observasi. Silakan diberikan kelompoknya masing-masing. Namun perhatian semuanya sejenak. Kelompok masing-masing mendiskusikan dan menulis satu laporan observasi berdasarkan yang telah kalian amati selama ini di lingkungan SMK Negeri 1. Yang pertama, tuliskan lembaran kerja Pustadi LKPD. Kelas pelajaran semester kelompok nanti boleh kelompok mawar, lelaki, selana dan sebagainya. Kemudian kedua kelompok siapa, kemudian anggota sebagai pemandi. Silakan berdiskusi dalam kelompok, menyelesaikan juga menulis laporan hasil observasi berkaitan dengan kegiatan rutinitas di SMK Negeri 1 ini berdasarkan judul yang telah boleh dipilih. Kita boleh oke. Untuk memperkuat teks laporan observasi yang telah ditulis, ini ada dokumentasi foto kegiatan yang bisa diamati. Bisa nampak? Nah, itu. Itu. Saudara-saudara, apel pagi, Pakam hari Sabtu, membaca di perpustakaan, dan Yasinan Jumat pagi. Berdasarkan dokumentasi foto tersebut, bisa nanti Pak
dia memperkuat imajinasi kembali tentang kegiatan yang pernah dialami. Masing-masing kelompok saling berdiskusi ya. Tulis di lembaran LKPD yang telah disediakan. Wakili kelompok butterfly. Silakan. Yang lain harap mendengar apa yang dibacakan oleh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok butterfly ingin mempresentasikan tentang laporan observasi yang telah kami amati tentang apel pagi yang telah kami lakukan di SMK Negeri 1 ini. Inilah hasil observasi yang telah kami amati tentang apel pagi di SMK Negeri 1 ini. Apel pagi apabila ada kalimat dan kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya ada kelompok Selama yang akan mewakili tampil membacakan hasil karya tulis berupa teks laporan observasi. Silakan. Siapa yang mewakili? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Selanga ingin mempresentasikan
mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu teks laporan observasi yang berjudul Yakinan Jumat Pagi di SMK Negeri Sarjini. Kegiatan ini diikuti oleh dan diselenggarakan di lingkungan sekolah yang sekian hasil dari presentasi kami, lebih kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita minta satu kelompok lagi untuk mewakili kelompok A. Terus tingkatkan latihan dalam menulis, khususnya menulis teks laporan observasi, karena perlu diketahui menulis itu susah, bersedih, maka perlu latihan dan terus berlatih. Terima kasih semuanya yang telah mengerjakan tugas dengan baik dan terus lanjutkan tugas-tugas yang lain dengan sempurna ya. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah menyelesaikan tugas dengan baik. Luar biasa sekali kekompakan kalian dalam kelompok menyelesaikan hingga tugasnya dapat diselesaikan dengan baik pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan dulu tentang materi yang kita pelajari hari ini yang berkaitan tentang laporan observasi. Yang pertama yang perlu disimpulkan tentang pemahaman tentang pelajari observasi, yaitu teks yang berisi suatu informasi tentang pengamatan berdasarkan hasil pengamatan. Oke. Kemudian tentang ciri-ciri yang ada dalam laporan observasi apa saja? Faktual dan objektif, sistematis dan berstruktur, informasi dan deskripsi, disajikan secara lengkap, disajikan menarik dan mudah dipahami oleh penulis. Ya, kemudian ada jenis-jenis tadi ya. Dan jenis-jenis laporan observasi ada jenis tentang biologi, fisika, kimia, dan interaksi sosial. Ada 4 ya. Kemudian ada struktur ada berapa? 3. Sama peta umum. Deskripsi lagi ada ini deskripsi manfaat. Kemudian yang terakhir apa? Langkah-langkah hasilnya. Ada langkah-langkah hasilnya? Tidak. Langkah-langkah menulis laporan observasi satu ya. Yang pertama harus ada pengamatan. Ada pengamatan. Setelah ada pengamatan harus ditetapkan judul menulis berdasarkan struktur. Iya. Ada yang perlu ditanyakan? Siap tidak ya? Saya mencoba bertanya ulang ya. Ada pertanyaan? Observasi apa itu observasi? Sudah bisa dipahami ya? Dari karya tugas yang dipresentasikan, alhamdulillah sudah baik. Untuk ke depan kita berencana belajar tentang materi artikel. Di rumah nanti boleh dibaca-baca tentang materi artikel. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Iya,
pertemuan selanjutnya kita berjumpa kembali di dalam proses ini. Semoga sehat semua. Demikian untuk perjumpaan pada hari ini. Bila ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada pertanyaan, insya Allah kita berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pada hari ini saya meminta waktu Bapak Herman sebentar, barang 5 menit untuk kita berbincang-bincang masalah pasca observasi Bapak ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini semuanya. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bapak. Baik Bapak, kira-kira sudah bisa kita mulai dengan percakapan kita hari ini? Sudah. Baik Bapak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak pada saat Bapak melakukan observasi? Ya, pada awal sebelum dilakukan observasi saya merasa dekat, bagaimana perasaan mudah-mudahan begitu, perasaan cemas, takut, khawatir ada di sendirilah. Pada akhirnya setelah dilakukan wawancara saya merasa lega, ternyata mudah pelaksanaan di kelas, tidak ada kendala apapun. Baik, alhamdulillah Pak Herman. Nah, kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan pada saat observasi? Nah, apakah sudah tercapai tujuan Bapak? Ya, strategi yang saya siapkan dari awal, alhamdulillah pada saat proses pembelajaran sudah terlaksana dengan baik, karena proses yang telah direncanakan yaitu proses pembelajaran bersifat berdiferensiasi. Iya. Yaitu proses pembelajaran yang melihat pada kebutuhan murid. Betul. Yang dihasilkan daripada proses pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama adanya proses, kedua adanya konten, ya ada konten, yang terakhir adanya hasil atau produk yang dihasilkan oleh siswa. Demikian. Iya. Nah, bagus sekali ya setelah observasinya ya, berarti Bapak merasa plong gitu ya. Nah, dari yang sebelumnya Bapak masih was-was, nah sekarang setelah melakukan observasi Bapak udah mulai plong gitu ya, dan anak-anak juga menikmati ya pembelajaran di kelas ya Bapak. Saya menikmati. Oke Bapak. Nah, bagaimana dengan media yang Bapak gunakan pada saat observasi? Ya, medianya kan ada baik dari segi media yang disiapkan pada saat proses pembelajaran, yaitu ada fokus, ada buku, tentunya yang disiapkan yang lebih inti yaitu adanya LKPD, lembaran kerja peserta didik, Ya. berupa tugas siswa menulis hasil observasi atau pengamatan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Gili. Ya. Berkaitan tentang laporan bagaimana tentang apel pagi, apel siang, daya 5S, ada yasinan hari Jumat, Ya. hari Sabtu, Ya. tentang upacara bendera dan lain-lainnya. Kita fokuskan pada 5 kegiatan tersebut. Hasil yang kita dapatkan alhamdulillah bagus, siswa sudah menulis dengan bagus, walaupun ada dua yang masih perlu diperbaiki. Ya, betul. Dan pada saat itu proses pembelajaran berjalan dengan baik. Alhamdulillah bagus sekali Bapak ya. Ya. Berarti dari hasil yang Bapak terapkan di kelas alhamdulillah memuaskan ya. Sangat memuaskan. Nah, kira-kira untuk perubahannya kapan rencana Bapak akan melakukannya? Ya, perubahan ke depan telah saya jadwal insya Allah pada tanggal 18 November 2024. Ya, berarti pertemuan yang akan datang ya Bapak ya? Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Oh, baik Bapak. Berarti untuk proses pembelajaran Bapak dari observasi dan pasca alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bapak ya? Ya, alhamdulillah. Baik Bapak. Nah, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Mudah-mudahan Bapak juga untuk mengembangkan atau untuk melanjutkan kegiatan Bapak ke depan. Allah memberikan Bapak kesehatan dan mudah-mudahan tercapai apa yang Bapak inginkan
sampaikan atau apa yang Bapak buat tujuan dari pembelajaran Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk bincang-bincang kita pada hari ini ya Bapak. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.